Apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam berbisnis? Apa bisnis yang seharusnya Anda ambil? Apa langkah yang harus Anda ambil? Apakah Anda perlu melakukan ini atau tidak? Apakah Anda perlu melakukan hal tersebut atau tidak? Apakah Anda perlu memecat karyawan tersebut atau tidak? Apakah Anda perlu meng-hire karyawan tersebut atau tidak? Apakah Anda perlu membuka cabang baru atau tidak? Apakah Anda perlu melakukan gagasan yang Anda miliki di kepala ini atau tidak? Banyak sekali hal yang muncul setiap harinya di kepala seorang pemimpin, dan hal itu bisa berdatangan terus-menerus silih berganti menunggu keputusan Anda. Ini membuat Anda yang disebut dengan decision fatigue. Anda capek banget untuk mengambil keputusan. Ini membuat seorang CEO biasanya semakin tidak berkualitas dalam hal pengambilan keputusan, karena dia disibukkan oleh hampir semua hal yang disebut keputusan-keputusan kecil, apalagi kentut-kentut pikiran yang dilakukan oleh banyak orang di sekitar kita. Pak, ini ditransfer nggak Pak? Pak, ini boleh nggak ya gitu? Atau Bu, ini menurut Ibu bagaimana gitu? Dan hampir semua orang di kantor kita jangan-jangan masih menjadikan kita sebagai tempat bertanya untuk mengambil keputusan. Sehingga setiap hari kita dituntut untuk mengambil ratusan keputusan tersebut. Dari mulai catnya warna apa ya gitu, atau ini rak sepatu taruh mana, atau mobilnya gimana, supirnya gimana, dan seterusnya. Banyak sekali hal yang biasanya muncul di kalangan para pengusaha. Tapi sebenarnya kalau dibalik lagi, itu bisa jadi memang karena Anda mendesain kehidupan berbisnis Anda seperti itu. Anda menjadi jenderal pengambil keputusan untuk segala hal, Chief Everything Officer. Anda memang membuat sebuah budaya di mana semua keputusan harus bertanya kepada Anda. Atau mungkin Anda tidak menyadarinya. Bisa jadi pada suatu hari di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu, ketika tim Anda masih semangat melakukan sesuatu, misalnya mereka mengambil keputusan tertentu, atau misalnya mereka berinisiatif tertentu, atau mereka mengajukan ide tertentu, Anda menanggapinya dengan dingin. Misalnya kayak, Pak menurut saya ini diginin aja, tapi Anda langsung kayak, kalau gitu mah nggak bisa gitu, atau mahal nih gitu, atau misalnya dia ada usul, Pak ini bagusnya diginiin, Anda bilang kayak nggak bisa gitu. Let's say beberapa bulan, sampai akhirnya tim Anda sudah tidak berani, tidak mau, atau malas untuk memberikan masukan inovasi. Atau bisa jadi mereka pernah mengambil keputusan-keputusan dan Anda salahkan. Wah, siapa yang ngambil keputusan ini? Salahkan, tanggung jawab kamu. Oh, ini salahkan, dan seterusnya. Sehingga mereka tidak berani lagi mengambil keputusan. Mereka bertanya kepada Anda untuk apa? Agar Anda tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab di kantor. Apakah hal ini bagus atau tidak? Tergantung. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Yang ada hanya konsekuensi. Artinya ketika Anda mau mengambil semua keputusan, konsekuensinya Anda juga yang tanggung. Ketika tim Anda yang mengambil keputusan-keputusan tersebut, ada konsekuensi juga. Terserah Anda mau memilih yang mana. Kalau bagi kami, keputusan ketika bisa didistribusikan itu akan jauh lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kami berharap semua tim yang ada di dalam kantor kami memiliki keahlian yang masing-masing, sehingga mereka adalah orang yang paling tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Misalnya adalah kepala produksi, dia yang setiap hari berkutat dengan produksi, dia mempelajari ilmu produksi, dia yang menjalankan tim produksi, sehingga dia tahu hal-hal apa saja yang harus dia ambil keputusannya, dan begitu pun sebaliknya. Sehingga ketika masuk ke kita, filter untuk mengambil keputusan jadi jauh lebih sedikit. Hanya hal-hal yang besar, hal-hal yang penting, hal-hal yang mendesak yang masuk ke meja kita. Ini tentu akan memberikan kita kelebihan tersendiri dalam hal menggunakan waktu dan energi serta pikiran kita. Energi kita tidak cepat habis dengan keputusan-keputusan yang harus terus kita ambil setiap harinya. Kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Tentunya budaya ini perlu dibangun. Kita harus membangun budaya di mana inovasi, usulan, ide itu bisa diterima dengan baik. Ketika kesalahan terjadi, itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena tidak ada satupun orang yang berniat mengambil kesalahan atau menyebabkan perusahaan rugi. Mereka pasti sudah mempertimbangkan ketika menjalankan. Mungkin database mereka tidak sehebat Anda. Game-nya adalah melatih mereka, memberikan pelajaran ke mereka, mentraining mereka, memberikan mereka database yang Anda miliki. Misalnya Anda membaca buku tertentu, minta mereka baca buku yang sama. Misalnya Anda menonton film yang menginspirasi, minta mereka menonton film yang sama.
Misalnya Anda mengikuti workshop yang Anda pikir bermanfaat, minta mereka untuk mengikuti workshop tersebut juga. Atau apapun yang ada di kepala Anda, sharing. Sehingga mereka tahu bagaimana cara kerja otak Anda ketika mau mengambil keputusan. Apa saja pertimbangan-pertimbangan Anda, plusnya, minusnya apa ketika Anda mau mengambil keputusan. Sehingga semakin ke sini, orang tersebut semakin mirip dengan Anda ketika mengambil keputusan, sehingga pola pikirnya sama dan hasilnya keputusannya pun akan sama. Tapi tentu Anda juga harus terus mengupgrade diri. Training untuk mengambil keputusan juga bisa dilakukan, sehingga tim yang mengambil keputusan juga tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Ini diperlukan sekali ketika usaha kita terus membesar. Kalau tim kita hanya 5 orang atau 10 orang, semua hal masih mudah, semua hal masih dalam penglihatan kita. Tapi ketika tim kita sudah 100-200 orang, kita tidak bisa lagi mengetahui semua hal detail yang terjadi di kantor. Kita harus mulai mempercayakan kepada orang-orang yang kita bisa percaya, orang-orang yang loyal terhadap kita dan juga orang-orang yang kompeten. Artinya orang profesional dan kepercayaan ini harus dijadikan menjadi satu orang. Jangan sampai kita percaya ke orang yang kita percaya tapi dia nggak kompeten, atau orang profesional tapi dia nggak bisa dipercaya. Bangun tim terbaik Anda agar bisnis Anda bisa tumbuh lebih dari 10 kali lipat. Semangat!